Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini masuk semua apa tidak? Masuk? Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Lah, mengabsennya kali ini kalian mengucapkan quotes hari ini. Jadi semuanya wajib mengungkapkan perasaannya pada pagi hari ini. Senang, sedih, bahagia, sembarang terserah. Absen sekarang tanggal 18. Yang pertama, Adam. Mana Adam? Apa quotesnya hari ini? Oke, Aini. Oke, nggak tahu artinya saya ya. Ajeng. Terima kasih. Alifa. Banyak yang pakai bahasa Inggris ya. Kalau gurunya nggak bisa ini. Alimatus. Manusia boleh berbeda, tetapi Allah menentukan. Devina. Indah itu relatif, begitu aluna. Iya. Adit. Jika kamu gagal menjadi orang sukses, berarti kamu sukses menjadi orang gagal. Oh. Ada yang belum diabsen? Sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya dilihat sisi kanan dan kirinya, dilihat sebelahnya. Kalau masih ada sampah, segera diambil, biar pembelajarannya lebih efektif. Ada? Sudah bersih? Sudah. Pembelajaran minggu lalu kita bahas tentang apa, Nak? Globalisasi.
Globalisasi. Ada yang bisa menjelaskan, mengulas kembali materi globalisasi yang minggu lalu? Silakan. Siapa yang bisa mengulas? Ayo, siapa yang bisa mengutarakan materi yang minggu lalu tentang globalisasi? Silakan, bisa tunjuk tangan. Saya, Bu. Faktor pendorong globalisasi yaitu adanya kemajuan iptek, terus adanya meningkatnya interaksi kultural antar negara, terus perubahan konsep ruang dan waktu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Ya, silakan Aldo. globalisasi adalah proses sosial memiliki akibat karena adanya pembatasan geografis pada kondisi sosial budaya yang tidak atau kurang penting dan tidak menjadikan kesadaran orang. Terima kasih Aldo. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ajeng. Globalisasi adalah proses yang menjadikan benda atau perilaku sebagai penanda atau ciri setiap individu dalam dunia dan lain. Ada lagi? Siapa lagi yang mengutarakan tentang globalisasi? Ya, silakan Aini. Globalisasi adalah proses tatanan yang berbeda tanpa mengenal sesuatu, contohnya yaitu teknologi dan ilmu pengetahuan. Globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu membuat orang berbeda ilmu pengetahuan, dan dampak positifnya yaitu orang-orang tidak memiliki pengetahuan dan ilmu teknologi yang luas. Ya, terima kasih Aini. Jawabannya sudah sangat lengkap ya. Itu adalah tentang globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah proses perubahan secara mendunia, secara besar-besaran, itu namanya globalisasi. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang ketimpangan sosial. Nah, sebelum masuk ke ketimpangan sosial, Ibu akan mengajak kalian semua untuk ice breaking biar semangat. Diingat-ingat ya. Sudah bisa dimulai? Sudah. Bagi yang salah, maju ke depan dan bernyanyi. Perhatikan cluenya. Single itu sendiri, double itu berdua, 5 tambah 3 itu 2, 7 tambah 11 berapa? 3. Yakin? 1 tambah 3 itu 2, 10 tambah 11 berapa Aldo? 4. Benar? Benar. Berarti nggak ada yang maju ke depan ya? Nggak ada. Sudah paham? Paham. Sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lihat materi kita tentang ketimpangan sosial. Pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan talking stick. Belum ke tujuan pembelajaran, silakan dikeluarkan HP-nya terlebih dahulu. Kita akan melakukan kegiatan pretest. Silakan masuk di Google. Nanti kalau di Google silakan ketik Kahoot join. Nanti sampai tinggal masuk ya. Silakan namanya dikasih namamu sendiri, nama asli atau nama samaran atau nama cantikmu boleh. Sudah ada 16 anggota yang sudah masuk. Fiskon, Aulia, Tia Auliani, Ervina, siapa ya? Sudah ada 17, ayo lagi 17 balik ke 16. Sudah, saya mulai ya. Hanya 20 detik mengerjakannya. Kita lihat nomor 1. 3, 2, 1. Lanjut. 4 poin berarti benar. Nanti kita lihat siapa yang paling tinggi nilainya. Lanjut, nomor 2. Ini yang menang pertama adalah Nadia. Weh, keren. Lanjut ya. Lanjut ya. Coba.
Oh, Nadia lagi. Soal ketiga. Jawabannya yang cepat. 3, 2, 1, selesai. Sudah, kita kembali ke materi kita yang kita bahas pada hari ini. Materi kita adalah tentang ketimpangan sosial. Pada materi ketimpangan sosial pada pagi hari ini, tujuan kompetensi dasarnya adalah ada 3.3 dan 4.3. 3.3 yaitu memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. KD 4.3-nya menjelaskan mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Itu adalah KD yang kita pakai pada hari ini, dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah ditayangkan sebuah gambar, peserta didik mampu menjelaskan konsep ketimpangan sosial dan faktor penyebab ketimpangan sosial dengan benar. Yang kedua, melalui media Canva, peserta didik mampu menganalisis video ketimpangan sosial dan presentasi hasil diskusi penyebab, dampak, dan solusi dari bentuk-bentuk ketimpangan sosial dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus, manfaat dari mempelajari ketimpangan sosial yang pertama adalah menjadikan kita lebih toleran dan tidak membeda-bedakan antar orang per orang atau antar kelas, antara kelas atas dan kelas bawah. Yang kedua, dari belajar ketimpangan sosial kita bisa mengetahui setiap manusia memiliki hak yang sama. Kita lihat gambar yang ada di depan ini. Nah, lihatan gambar ini itu menunjukkan gambar apa sih? Ketimpangan. Gambar yang ada di depan ini menunjukkan gambar apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, Alia. Ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Ketimpangan antara budaya lokal dengan global. Ada lagi yang bisa menjelaskan dari ketimpangan ini yang seperti apa ketimpangannya? Silakan. Silakan. Yang kiri. Ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Kelompok sosial masyarakat kaya dan miskin. Kita lihat materi yang selanjutnya adalah di dalam ketimpangan itu ada yang namanya faktor internal dan ada faktor eksternal. Siapa yang bisa menjelaskan antara faktor internal dan faktor eksternal? Silakan. Faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam diri masing-masing setiap individu. Macamnya faktor internal apa saja? Sosial budaya. Sosial budaya. Ada yang lain yang menanggapi tentang faktor penyebab ketimpangan sosial? Silakan. Silakan Aini. Ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Nah, ketimpangan ini itu akibat masuknya globalisasi dan modernisasi. Selain itu, terjadinya budaya lokal yang disebabkan oleh faktor keengganan generasi muda untuk mempelajari budaya daerah. Ya, terima kasih. Ada yang lain selain Aldo? Silakan. Oh, sorry. Fauzi, silakan Fauzi. Gender terjadi bila terdapat ketidaksamaan hak dan perlakuan antara laki-laki dan juga perempuan. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Bentuk yang lain silakan. Silakan Wanda. Ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Adanya pengaruh globalisasi di Indonesia mengakibatkan banyak investor asing masuk untuk menanamkan modal. Oke, terima kasih ya Wanda. Sekarang kita lanjutkan. Jadi bentuk ketimpangan sosial di sini ada 6. Ada ketimpangan antara budaya lokal global, ada gender, pendidikan, sosial di bidang kesehatan, masyarakat kaya dan miskin, dan pemilik modal dan buruh. Itu semua adalah jenis ketimpangan sosial. Kita lihat di dampaknya. Apa sih dampaknya dari ketimpangan sosial? Ada dampak apa di situ? Ada dampak negatif dan dampak positif. Ada yang bisa menjelaskan dampak positifnya dan dampak negatifnya bagaimana? Silakan. Ya, silakan. Adanya diskriminasi sosial, melemahnya minat untuk berwirausaha atau
Nah, ya itu namanya dampak negatif lah. Dampak positifnya apa? Ya, silakan. Adanya kriminal sosial membuat beberapa daerah memaksimalkan potensi sumber daya dan produktivitas. Kesenjangan sosial menumbuhkan rasa empati sehingga beberapa kelompok membantu demi mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Mendorong manusia untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Ya, terima kasih Erin. Kita lanjutkan. Di sini setelah sampean tahu materi dari ketimpangan sosial, maka ibu akan membentuk kelompok untuk berdiskusi untuk menganalisis video yang telah ibu berikan nanti ya. Jadi sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok pembagian kelompok yang sudah ibu buat ini. Dengarkan, dalam pengerjaan tugas analisis diskusi kelompok ini, ibu membagi penilaiannya itu ada 3 macam. Asesmennya ada 3, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap yang dinilai apanya di situ sampean, ada keaktifannya sampean. Itu pasti ada ibu, ada nilainya sendiri ya. Terus ada kerjasama dengan teman, bagaimana itu kerjasamanya. Terus ada toleran itu sampean berarti partisipasi, toleransinya bagaimana untuk mengemukakan pendapat dengan kelompoknya. Yang ketiga penilaian pengetahuan itu ada tes tulis dan evaluasi dan refleksi. Kalau tes tulis itu yang namanya pilihan ganda, evaluasi nanti dan refleksi. Yang ketiga tes keterampilan, penilaian keterampilan itu adalah nilai dari sampean diskusi ke depan tiap kelompok dan hasil pekerjaannya sampean itu ya. Jadi ya, sekarang ibu akan membagikan LKPD ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oh, antar ya. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok berapa? 2. Jadi silakan, pengerjaannya ini adalah sampean dimasukkan dalam media Canva. Jadi ada yang mengerjakan di LKPD-nya, ada yang membuka Canva-nya untuk mengerjakan. Jadi bekerja langsung. Ya, ini ditulis dulu nomor 1 apa. Jadi ini ada yang menulis dan di sini juga menulis. Diperhatikan. Diperhatikan gambarnya. Kita mulai presentasi ya. Presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh kelompoknya Aini, Sarah dan kawan-kawan, yaitu kelompok dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dipresentasikan hasilnya teman-teman yang lain, kelompok yang lain silakan diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya pada kelompok yang telah presentasi. Silakan dimulai dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketimpangan sosial merupakan suatu keadaan di mana terjadi suatu kesenjangan, ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapat atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketimpangan sosial penyebabnya ada 5, yaitu kondisi geografis, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan kondisi lain. Ketimpangan ini timbul karena perkembangan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan lain disebabkan karena Terima kasih. Dari kelompok 3 kalian berserah-serah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ketimpangan sosial. Perkenalkan, nama saya
Ya, perkenalkan nama saya Arinata Sadia. Saya Arinata Mulyapa. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok kami. Apakah kondisi tersebut dikatakan sebagai pertimbangan kerja? Bukan alasannya pertimbangan usaha. Pertimbangan kerja Sini ada yang bertanya. Ya, silakan. Kalau Anda dari masyarakat Jakarta yang miskin, usaha apa yang kamu lakukan? Di sini saya sebagai perspektif dalam masyarakat miskin ya. Usaha kita adalah meningkatkan kualitas kita bersama dan kita harus saling berusaha dan mengingatkan satu sama lain antara masyarakat miskin dan kaya. Dan juga kita harus selalu meningkatkan kerjasama dan toleransi antar warga. Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Apa pendapat kamu tentang tatanan kota yang tidak? Pendapat kita tentang tatanan kota tidak merata adalah yang pertama kita harus fokus pada pemerintahan terlebih dahulu karena pemerintah itu harus selalu mengatasi apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu yang tidak merata. Dari video tersebut adalah jalanan itu tidak tanah seperti yang kita rasakan ini. Itu malahan dari keran campur itu kan, ya kalian sudah lihat. Dan itu sebagai pemerintah harus melihat di bagian pinggir-pinggir seperti memberikan bantuan, subsidi dan juga kesehatan karena tinggal di lingkungan seperti itu pasti kesehatannya tidak kurang baik ya. Nah, jadi pemerintah harus selalu waspada, selalu perhatian terhadap masyarakatnya. Ada yang bertanya? Ya. Ya, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua setelah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kesimpulannya? Ada lagi yang menambahkan kesimpulan selain dari ayat tadi? Silakan. Silakan. Masyarakat harus selalu mementingkan pendidikan karena pendidikan mempengaruhi kualitas pendidik. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Silakan. Jadi kesimpulan dari ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam kasus Ya, terima kasihlah. Itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi dan refleksi. Sebelum itu kita mengadakan evaluasi dulu. Evaluasinya dengan game ya, talking stick. Tahu talking stick? Itu adalah tongkat berbicara. Jadi, nanti sampai tiap kelompok ini adalah berkelompok sendiri ya. Ibu akan memutarkan musik. Musik kalau berhenti dan tongkat ini ada di siapa, berarti dialah yang menjawab pertanyaan yang diberikan di sini. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Oke. Saya nyalakan musik, dengarkan. Sambil gerakannya sesuai dengan yang ada di soalnya sudah berubah, sudah dieliminasi ya. Pertimbangan sosial merupakan suatu bentuk ketidakadilan dalam masyarakat menggunakan pertimbangan sosial masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Mengapa pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya ketimpangan sosial?
Ibu akan memberikan lembaran ini, silakan digambar sesuai dengan apa yang kamu dapat pada hari ini. Sudah? 3, 2, 1. Siapa? Sudah mengerti Balik ke sini. Sekarang, Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Tetapi sebelum ditutup, Ibu membagikan link Google Form. Silakan dilihat di HP-nya. Link Google Form itu adalah untuk kalian mengerjakan post-test. Dan post-test boleh dikerjakan setelah pembelajaran. Jadi nanti batasnya adalah sampai jam 2 siang. Jadi nanti setelah jam 2 siang, post-test akan ditutup. Kita bisa mengakhiri pembelajaran, bisa ditutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan bukunya dirapikan. Doa pulang dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum pulang, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat mendapatkan manfaat. Doa mulai. Sebelum ditutup, Ibu akan menyampaikan pesan moral pada hari ini sesuai dengan pembelajaran kita. Pesan moral yang bisa dipetik dari pembelajaran hari ini adalah jadilah dunia tidak seindah yang